Oke, masih bisa sih. Ya, masih bisa ya. Ya, jadi dia dipakai itu untuk menjelaskan adjektifnya itu gimana. Kalau yang ini, yangnya, ya kan? 他吃的很多 makannya banyak. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Bentar. Oke, coba dibaca dulu. 你每天早上几点起床？起床。起床嗯6点多，你嗯。比我早，你比我早起1个小时。嗯。我睡得也早，我每天晚上10点就睡觉，早睡早起，身体好。Artinya gimana? Bisa nggak? Kamu setiap ha- kamu setiap hari bangun pagi jam berapa? Hmm. Jam 6 lewat. Mm-mm. Kamu dibandingkan aku bangunnya lebih awal 1 jam. Mm-mm. Saya tidur juga saya tidurnya juga cepat. Saya setiap hari tidur, saya setiap malam tidurnya jam 10 sudah. Saya setiap malam sudah tidur jam 10. Ba- Tidur awal, bangun dan tidur dan bangun lebih awal itu bagus buat tubuh. Iya, jadi Cao itu pagi, Ji itu bangun. Jadi dia tuh mengindikasikan Ji itu bangun ya. Jadi kalau Ji Juang, Juang itu kasurnya. Ji Juang itu bangun dari kasur. Ji itu meleknya, ya. Ji itu sebenarnya artinya banyak nanti tergantung konteksnya. Yang pertama bangun ini ya, Ji. Yang kedua, kalau kamu nanti sama Lao Shi Zhongguo, ya, ji itu diibaratkan kata iji. Ya, iji itu kan sama-sama ya, together. Jadi misalnya dia minta kamu baca. Ya, kalau kita kan, kalau nanti di HSK 1, sorry, nanti. Kemarin di HSK 1, aku bilangnya, kan wo iji tu, gitu ya. Kan wo tu, i ersan, misalnya gitu. Guru Indonesia kan kayak gitu ya. 1, 2, 3, baca sama-sama. Mereka tidak bilang i ersan, tapi mereka langsung bilang ji. Nah, ji ini artinya langsung ngomong, gitu ya. Bersama-sama, iji. Nah, gitu. Jadi ji itu selain bangun, tapi artinya langsung gitu ya. Iji ji, langsung misalnya nyanyi, ji langsung nyanyi sama-sama, langsung baca sama-sama. Sampai sini bingung atau paham? Aman. Aman ya? Oke, sudah, ini ada pertanyaan enggak? Aman sih. Teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanyain jam, 几点起床? Nah, sing ini artinya sadar. Sing itu artinya sadar. Kalau misalnya jichuang itu ya sudah pasti sadar. Tapi kalau sing ini ya buka matanya itu ya. Nah, ini jichuang bangun dari kasurnya. Chuang itu kasurnya. Jilai itu kamu dari posisi tidur ke posisi duduk atau berdiri itu namanya jilai. Ya, jilai. Nah, itu. Ini penjelasannya kurang sih. Belum tentu bangun dari kasur, tapi ya dari kamu tidur ke kamu duduk itu namanya jilai, bangkit ya. Nah ini ada bi yang kemarin itu ya. Ni bi wo qi zao ji 1个小时. Si A dibandingin si B itu kenapa ya? Si A-nya ini yang lebih kenapa? Jadi di sini siapa yang bangunnya lebih awal? Wo apa nih?
yang Nah, yang gimana A itu? atau Oh, yang B? nih, yang nih. Ya, yang ini, gitu ya. 1个小时 itu 1 jam. Kalau 2 jam, 2个小时, ya kan? 2个小时. Kalau jam 1 hari berapa? 24个小时, gitu ya ngomongnya. Yang pasti liang yang buat gantiin 2, ya. Oke, sampai sini aman atau bingung? Gimana? Ada yang mau Ya, aman. ditanyain? Oke, kita lanjut. Nah, ini di sini ada 妻子, gampang ya, wife, ya. Lawannya adalah 丈夫. 丈夫 itu suaminya, ya. Ada lagi yang itu, yang ini biasanya 夫妇 atau 夫妻, ya, 一对. Sepasang itu 对. 一对 atau 一双, tergantung cara pakainya. 一对 atau 一双. Kalau buat pasangan, pasangan ya, yang cowok cewek sepasang itu biasanya 一对. Tapi kalau yang buat tidak ada gendernya, misalnya sumpit, kaos kaki, itu pakainya 一双. Biasanya ini 夫妻, 一对夫妻. Bisa 夫妻 bisa. 夫妻 aja lebih gampang. 夫妻. Ada lagi 情人, 情人 itu juga pasangan. 情 itu romantik, ren itu orang-orang yang romantis, berarti ya sepasang kekasih, gitu ya. Sepasang kekasih. Ini yang berpasangan lagi 父母夫妻, gitu ya. 妻子 itu istri, 妻子 itu istri ya. Oke, lanjut. Oke, coba dibaca. 再来点儿米饭吧，你吃的太少了，不少了，今天吃的很好，太谢谢你了。你做饭做的怎么样？不怎么样，我妻子比我做的好。Artinya gimana? 的 再来点儿米饭吧. pesan gimana gimana ya pesan Ya, lagi makanannya ya betul. Mifan itu nasi. pesan lagi nasinya kamu makannya terlalu sedikit Betul. nggak terlalu sedikit hari ini hari ini makannya sangat enak terima kasih banyak kamu oh, Panjot. kamu masak kamu masaknya gimana tadi gimana ya rasanya kan nanti mainnya hujan bayang hujan Jemeang bayang itu tuh apa ya tidak seberapa, tidak yang bagaimana. Jemeang itu kan bagaimana kan? ya Tidak bagaimana, berarti ya yang biasa-biasa aja, bukan yang gimana gitu. Bukan jadi yang biasa gimana. biasa biasa aja. Istri saya dibandingkan masakan istri saya lebih bagus dibandingkan saya. Lebih enak, ya lebih enak, lebih bagus. Ya, Oke, 再来点米饭 nggak Pak gitu ya kemarin. 再 itu lagi. 来点 itu pesan ya kan, pesan lagi. Sama yang ini, 不怎么样, 不 tidak 怎么样 bagaimana, bukan gimana gitu ya. 做的怎么样, bikinnya gimana gitu ya.
dia menanyakan skillnya dia di sini. 做得怎么样？写得怎么样？你的汉语说得怎么样？ menanyakan posisi skillmu itu gimana. Ya, itu pakainya. 做得很好，做得不好 jawabannya gitu ya. 不怎么样, gak yang gimana? Gimana? 一点点, ya, tanyakan keadaannya itu bagaimana. Nih, 双人的, tuh ya, namanya adalah 双人的. Pengulangan. 再来点吧 untuk pesan lagi, ya kan? 太 itu tuh ya, terlalu, ya, terlalu apa ya? 太少了 terlalu sedikit, 太多了 terlalu banyak, 太谢谢你了 terima kasih banyak, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Yang cowoknya tadi kenapa double ya? Yang Kenapa di namanya? yang baris ketiga itu kenapa cowoknya di double ya? Kamu, 做饭 di sini itu berupa frasa yang pertama. 做饭 itu frasa. Kamu masaknya, ya, 做饭, kamu masaknya, kamu masak nasi, sorry, kamu masak, bikinnya itu gimana gitu. Jadi kamu masak nasi, masaknya itu bagaimana gitu. Di sini pengulangannya karena ini tuh jadi satu. Untuk mengindikasikan ini loh, objeknya itu ini, yang ku maksud skillnya ini. Sama kayak ini. Misal, 你汉字你汉字写的怎么样? Nah, di sini. Jadi merujuk kepada 做饭 tuh di sini adalah masaknya. Nah, 汉字 juga. Kalau 汉字 di 写. Kan kemarin ini kalau digabung, 做饭 kalau digabung artinya masak atau ya membuatnya itu. Buatnya gimana gitu. Ini apa lagi? Ni hanyu, dia jadi berupa objeknya. Ni hanyu, 说的怎么样? Gitu. Jadi di sini tuh dia jadi berupa frasanya, berupa objeknya. Apalagi ya yang mirip-mirip. Nih, 你唱歌, kamu nyanyi lagu. 唱的怎么样? Nah, dia juga di double. Kenapa? Karena ini jadi satu. Yang pertama, 唱歌, 做饭, dia di sini jadi satu. Skillnya gimana? Itu objek dari skillnya. Gimana? Bingung? Paham? Ya bisa dipahamin sih, cuman kayak kadang susah di Indonesia ya. Ya, Gini, struktur Mandarin selama kamu tidak ingin jadi penerjemah atau jadi guru, asal kamu ngerti strukturnya dan maknanya, beres, jangan diambil pusing. Jangan apa-apa selalu mau diartikan bahasa Indonesia. Karena tidak semua Mandarin itu bisa diartikan bahasa Indonesia. Gitu. Walaupun bisa diartikan bahasa Indonesia, arti bahasa Indonesianya belum tentu tepat. Soalnya banyak kata Mandarin yang misalnya kata-kata ciu. Ciu itu susah loh diartiin bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesianya. Langsung juga sebenarnya kurang tepat. Karena bahasa Indonesia itu kan bahasanya masih berkembang kan, Timothy. Ya nggak ada grammar. Kalau bahasa Inggris grammarnya 16. Bahasa Mandarin nggak bisa dibilang grammar juga sih sebenarnya.
dibilangnya adalah ya kalaupun tata bahasa mendingan dibilang struktur bahasa gitu ya. Struktur bahasa. Inggris 16. Bahasa Yunani berapa? 32. Ya kan? Bahasa Eropa Latin berapa? 32, 36. Ya. Mandarin enggak ada. Mandarin sama bahasa Mandarin struktur bahasa. Indonesia tidak ada strukturnya. Saya makan dulu ya. Contohnya gitu. Saya makan dulu ya. Bahasa Mandarinnya apa? 我先吃饭. Betul ya? Dulu saya pernah makan. Bahasa Indonesia sama, artinya dulu. Tapi dulu yang mana dulu? Bahasa Mandarin. 从前, 从前 bisa. 从前, sorry. 从前 bisa. 以前 bisa. Ya kan? 从前 bisa, 以前 bisa. 从前我去过了, 以前我去过了, bisa. Jadi pakai yang mana dulunya? Nah, seperti itu. Jadi, selama kamu ngerti artinya, 11-12 memper-memper, nggak apa-apa, pakai. Gitu. Taunya gimana nanti strukturnya? Banyak baca, ditambahin kosakatanya. Jadi jangan jangan cuman dari buku HSK ini aja. Nanti aku kasih tambah lagi buku yang lain gitu ya. Bisa nggak coba bikin satu kalimat aja pakai te yang ini? Sorry, te yang mana tadi? Te yang suang dan te. Nih, coba buat. Itu kalimat pakai te. Verb plus to adjektifnya atau keterangannya bagaimana? Kata sifat atau keterangan? Kayak verbnya. Yo, verb itu ada apa aja? Contoh, main basket. Main basket itu apa? Eh, Ciocong. Ya, 打篮球. 打篮球. Verbnya apa? Verbnya Ta ya kan? Bang. Ya. Ya udah, tanya dikasih te. Dikasih 打得很好. Contoh. Jadi gimana? 他打篮球打得很好. Dia main basket, mainnya sangat bagus. Gitu. Yuk coba yang lain gimana? Bebas-bebas apa aja. Biasanya sih berupa skill ya, atau berupa suatu apa gitu. Apa lagi ya? Timothy 学的汉语, Timothy 学汉语学得很好, bisa. Apa lagi?游泳的很快。游泳游得很快 boleh. 游泳有的很快. Nah, boleh. Tuh, sampai sini bingung, paham. Kayaknya mulai dapat gambarannya sih. Ya,
Mau coba lagi nggak? Apalagi yang bisa? Coba. Dan kata kerja apa lagi? Sudah. Main game, main game. Hmm, kawan, 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 爱好 好玩的，boleh. Bentar. Boleh, 他玩的很好，太好了，他玩的太好了, boleh. Udah ya, dapat gambarannya ya. Ih, Oke, lanjut. Xue itu salju, ya kan? Turunnya dari mana? Mirip kayak hujan, jadi atasnya itu pakai i, ya kan? Pakai i. Xue itu salju. Jadi kalau kata kerjanya juga sama. Ya, xue, xia, xue, xia, xue. Lalu ada ling. Penulisan ling ada dua, ya. Ini yang susah. Biasanya dipakai buat di penulisan catatan bank supaya tidak bisa diganti hurufnya. Yang ini dipakainya kalau buat di tanggal erling, union, gitu ya. Buat di tanggal biasanya. Lalu ada tu. Tu itu degree, derajat, ya. Tu itu derajat. Kalau su tu itu kecepatannya. Timothy 说汉语的速度很快. Kecepatan Timothy dalam ngomong Mandarin sangat cepat. Tu. Ya. Tu itu derajatnya berapa. Lalu ada cuan. Cuan itu memakai. Ya. Cuan itu memakai. Cuan itu memakai itu ada dua. Yang pertama adalah cuan itu baju. Ya. Baju, celana. Tapi kalau memakai aksesoris namanya tai. Ya, tai. Gelang, anting, kalung, topi itu pakainya tai. Dasi itu pakainya tai, ya. Cuan itu apa? Ya, baju, celana, sweater gitu-gitu ya, pakainya adalah cuan. Nah, jelas apa ada yang mau ditanyain? Man. Cin. Cin itu masuk, keluar namanya cu, ya. Cin cu, cu cu, ya. Cin itu masuk, cu itu keluar. Culai, cinlai, cincu, cucu. Nah itu. Lai sama cu gampang ya. Lai itu ke arah yang ngomong. Cu itu berbalik arah daripada yang ngomong. Oke. Terus ini ya. Xia xue, xia da xue, turun salju lebat. Nah ini xueren. Xueren itu adalah snowman. Tapi kalau membuat snowman bukan zuo xueren, tapi dui xueren. Dui xueren itu namanya membuat snowman. Dui xueren. Dui xueren. Ling. Ling itu 0. Di bawah 0 ya, ling xia. Ling xia 5 berarti minus 5 derajat. Ya. Ling xia 8 minus 8 derajat. Cuan tadi yang ini ya. Cuan 衣服, cuan 裤子, cuan 外套, cuan 羽绒服. Jin lawannya cu. Jin kou, cu kou. Kou itu pintunya. Ya, pintunya. Oke. 在家门口 di depan pintu rumah. Terus kenapa kok ada kou-nya lagi? Kou itu mulai kamu napak masuknya. Misalnya nih pintu ya. Men itu gini. Men kou.
Menko itu bibir masuknya, jadi di sini. Nah, 我在门口 gitu kan. Berarti kamu tuh berhadapan-hadapan langsung sama buat ke dalamnya ini gimana. Bibir masuk, bibir ya, bibir pintu gitu ya ngomongnya. Jadi saya menko itu berarti di depan rumah, harus spesifik di mananya. Gitu. Yuk kita baca dulu. 下雪了，今天真冷，有零下10度吧？Nih, bacanya jelek. Ulang, 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 ulang. 有零下10度吧？Mm-mm. 是啊，你穿的太少了，我们进房间吧？好吧，Mm-mm. Artinya gimana? udah turun salju hari ini sangat dingin. Mm-mm. Hmm, ada ada sampai 10 minus 10 derajat kah? Betul. Betul. Mm-mm. Kamu pakainya terlalu apa? Kamu bajunya terlalu tipis. Kalau kita masuk ini, kita masuk ke dalam aja kah? Baiklah, 进房间 itu apa? ruangan. Ruangan, kamar. Bangcian itu kamar. Ya. Hopa itu artinya apa? Baiklah, Baiklah. Ya. Jadi dia 下雪了 artinya gimana? udah turun salju. Ya, 下雪了 turun salju. 今天真冷. Gimana artinya? Hari ini betul-betul dingin. Ya, hari ini sangat benar-benar dingin. Terus 有零下10度吧? Udah nyampe minus Ya, 10 derajat nyampe kah? sampai 10 derajat kah? Ya, derajat ya, gitu. Iya, kamu pakainya pakai bajunya itu dikit banget, 太少了, terlalu tipis, terlalu dikit. 我们进房间吧. Kenapa kok ngomongnya adalah sao? Sebenarnya bukan tipis ya, tapi dikit. Kenapa kok ngomongnya 太少了? Ya, saya nggak pakai winter coat atau apa gitu ya. Iya, jadi dia nggak berlapis-lapis. Jadi kalau misalnya winter di sana, kita minimal pakainya 3 Timothy, tumpuknya. Ya, ada yang Yurongfu itu baju daleman yang dingin itu, yang biasanya turtleneck itu ya. Terus kita lapisin baju biasanya lagi sweater, terus dipakein jaket lagi gitu. Jadi berlapis-lapis. Nah, di sini dia pakainya kenapa kok makanya bilang pakainya terlalu sedikit? Karena ya karena mungkin tidak berlapis-lapis gitu ya makainya. Oke, kita lanjut lagi. Haupa, oke gitu ya. Oke, kita lanjut ini. Le. Le itu menunjukkan perubahannya ya. Jadi sudah mulai turun salju, ya kan? Le itu perubahannya. Terus pa itu untuk menebak ya kan? Ya atau lah gitu. Atau gimana? Nah, tergantung konteks dari interjeksinya gimana. Kan pa itu merupakan suatu interjeksi. Terus habis itu Haupa itu oke, tapi ya aku nggak terlalu gimana-gimana gitu ya kan. Oke lah, gitu. Jadi nggak terlalu puas. Tapi kalau Hawa, Hawa berarti ya menunjukkan dia itu tertarik. Ya, tertarik, tertarik. Sorry. Jadi Pa ini sebenarnya aku kurang suka karena ya kurang gitu ya. Haupa, gitu. Oke lah, kurang gimana gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Pasti aman sih. Jangan ya. Oke, kita lanjut. Ada Titi. Titi itu artinya adik laki-laki, kan? Kalau dari papa itu namanya Tangti. Kalau dari ibu namanya Biauti. Ya, nada dua sama Biao. Biao itu nada tiga. Biauti sama Tangti. Cin. Cin itu deket.
ya. Hencin, hencin itu dekat untuk jarak, ya. Jaraknya itu gimana? Dia itu dekat artinya. Lawan katanya cin apa? Yuan. Yuan, yuan itu jauh, ya. Han yuan, hencin. Kayak biasa kita baca dulu. 你在忙什么呢？对，你在忙什么呢？我弟弟让我帮他找个房子，嗯嗯，现在他家离公司有点儿远，住住得远真的很累。是啊，他也希望能住，他也希望，他也希望能住得近一点儿。jadi artinya gimana? Kamu lagi sibuk apa? Mm-mm. Adik laki-laki saya nyuruh nyuruh saya bantu dia ngasih kunci apa ya? Kunci atau apa ya? 找个房子，房子 itu rumah, gedung. 房子 itu tempat tinggal ya. Tempat tinggal itu namanya 房子. Jadi bukan 找个家. Jia itu lebih spesifiknya keluarga. 房子 itu adalah tempat tinggal rumahnya, gedungnya itu gimana? 找个房子. Terus Sekarang di rumah sekarang di keluarga sekarang hahaha, gimana? 现在 rumah jarak rumah dia dari perusahaan agak jauh. 他家离公司有点儿远，agak jauh. Terus Tinggalnya jauh betul-betul. eh, Entah gimana ini. Tinggalnya sangat jauh dan sangat capek. yang sangat apa? Nah, tinggalnya sangat jauh. Sangat capek kalau tinggalnya sangat jauh. Oh, boleh. Dibalik, dibalik. Kalau misalnya tinggal jauh itu kan capek. Jadi bahasa Indonesianya gimana kalimatnya berarti? Capek banget kalau tinggalnya jauh. Ya, sangat melelahkan jika tinggalnya jauh. Oke. Terus B-nya bilang apa? Betul, dia juga berharap bisa tinggalnya lebih deketan. Ya, jadi dia juga berharap dapat tempat tinggal yang lebih dekat, gitu ya. Nah, di sini cu, cu itu artinya tinggal. Cu te yuan berarti tinggalnya jauh ya. Te itu bisa diartikan sebagai tinggalnya. Cu itu verbnya verb. Jia te jia adjektifnya gimana? Ya kan? Yuan, yuan di sini tuh adjektifnya. Tuh. Oke, kita lihat. Ya, nih, 在忙什么呢? Kamu sedang sibuk apa? 在 itu kan ada dua ya artinya. Yang pertama itu artinya di, yang kedua itu artinya sedang. Ya, 我在家 berarti artinya di, aku di rumah. 我在忙 berarti aku sedang sibuk. Jadi 在 ini artinya ada dua. 我弟弟让我帮他找个房子, ya kan? Adikku menyuruh Rang, ya kan? Rang itu menyuruh, membiarkan aku untuk bantu dia jauh ke Fangzi, mencari sebuah rumah, ya. Rumah boleh, apartemen boleh, terserah, ya kan? Yang penting Fangzi itu adalah tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang, aku mau beli rumah loh, Shu. Bilangnya tidak boleh, 我要买家, ya kan? Tapi bilangnya adalah 我要买房, ya. Itu tolong dicatat. 我要买房. Jadi tidak boleh 买家, tapi harus 买房.买房子, 找个房子, 买个房子, ya. Nggak boleh ngomongnya adalah 买家. Ya, sampai sini paham? Bingung? Kita lanjut ya.
现在他家离公司 jarak antara rumah dia pergi ke 公司 pergi ke mana? Ke kantor. Ya, ke Ke kantor. kantor, ke perusahaan, ya kan, ke perusahaan itu sangat jauh. Nah, sangat jauh, agak jauh, bukan sangat sih, agak jauh. 有点远, agak jauh dari kantornya dia, dari perusahaannya dia. Maka dari itu apa? 住得远真的很累. Sangat capek juga, sangat melelahkan juga kalau misalnya tinggalnya itu jauh. Ya kan? 是啊, iya, 他也希望 dia juga berharap ya, 也希望 juga berharap 能 bisa 住得近一点，住得近一点， bisa tinggal di tempat yang lebih dekat, ya kan? Kenapa pakai 能 bukan pakai 会? Oh ya bisa, nggak perlu belajar. Jadi Ya, tidak betul. mudah. Karena bisanya tidak perlu belajar, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih aman. Ya, aman. Oke, kalau masih aman kita lanjut. Nah, ini. Complement of degree-nya. Tuh, ya kan? Tuh itu artinya bisa diartikan sebagai nya. Dia fungsinya adalah pendukung dari verb-nya. Verb-nya itu bagaimana sih keterangannya? Ya, 程度补以 kata bantuan untuk degree, ya kan? Kata keterangan untuk levelnya, derajatnya. Dia itu digunakan sebagai suatu penjelasan untuk sampai di mana prosesnya itu. Si verb-nya ini sampai di mana levelnya. Kualitasnya tuh gimana, ya kan? Atau keadaannya tuh gimana. Ini contohnya. Gimana bacanya? 他说很好，对，他说的很好。Terus, 我踢得很早，我起得很早。然后呢？我ini siapa tuh saya? 睡。我睡得也早，Coba Timothy bikin dua kalimat pakai te. Kayak tadi, yang lengkap tapi. kalau lari itu paupo atau apa ya? 跑步 itu jogging. 跑 itu lari. 他跑得很快，他跑得很快. Boleh. Satu lagi. Satu lagi apa? baik. Ya.他 Oh. 写 Hmm? 他写什么？ siapa ya? Siapa? Indonesianya apa dulu? Tulisan dia nggak terlalu bagus. Boleh. 他写的, ya kan? Nulisnya dia tidak terlalu Ya, bagus. 他写的不太好，不太不太好。对，他写的不太好。Sederhananya seperti itu. Subjek plus verb plus the plus adjektifnya. Ya kan? Mau dibikin lebih lengkap lagi, maka verbnya ditambahin objeknya, terus kembali lagi ke verbnya, kembali lagi ke the-nya, kembali lagi ke adjektifnya. Ya, ini tambahan lagi. Di depannya diperjelas, ya. Depannya diperjelas apa ini? 他说汉语说得很好，我写汉字写得很好，姐姐唱歌唱得不错呀，bagus 不错 ya coba
Bikin 2 kalimat deh pakai ini. Pakai subjek, verb plus objek, verb the adjective. Di 做中国菜 Hmm. 做的很好吃。对，然后呢？他常apa ya? Kalau gue kan Minanggi ya. Kenapa? Nah, ya apa ya lagu Mandarin. 他唱汉语歌唱的好听。Boleh. 他唱汉语歌唱的很好听，boleh。他唱的好听，boleh。Ya. Oke, kita lanjut ke ini. Verb the. Nah, ini di sini ada punya, negatifnya di sini. Bu hao, bu zhao, bu yuan. Nah, ini coba Timothy bikin satu kalimat yang pakai bu. Gimana? Ya. Tadi aja kalimatnya Timothy dipakai yang tadi. Berarti kan Chang Hanyu Ge Chang de Bu Hao Ting. Oh, ya. Ini ya, langsung jadi kan. Tinggal ditambahin punya aja gimana. Jadi strukturnya apa? Subjek, verb, jia semua, jia to, ya kan? Jia bu, jia adjektif, ya. Jadi gimana? Apanya gimana? Misalnya nih, su atau bu hao, ngomongnya tidak bagus. Qi buzao, bangunnya tidak pagi. Jadi te ini bisa diartikan sebagai nya. Sesuai kayak bahasa Indonesia aja. Ya, formatnya gitu. Kalau positif ya sudah tinggal dibikin positifnya ya kan. Kalau negatif ya tinggal ditambahin pu sebelum apa adjektifnya. Ya, sebelum adjektifnya ditambahin pu. Contoh lagi misalnya aku buat ta si ifu dia cuci baju si de bu kancing ya kan. Dia cuci baju cucinya tuh gak bersih. 他开车开得不太快. Dia nyetir mobil, nyetirnya itu enggak cepet alias pelan. Tuh. Nih, 他英文做得很好. Ya kan, dia ngomong Inggrisnya bagus. Kalau jelek apa? 他英文说得不好. Selesai. Tinggal diapain? Ditambahin ku di situ. Ya, sampai sini paham? Bingung? Ya, ada gambaran sih seharusnya. Aman ya. Lagi ini juga diperjelas, ya kan? Tinggal ditambahin punya aja gimana. Nah, kalau tanya ya sudah. Apa adjektif bu plus adjektif. Hao bu hao, zao bu zao, yuan bu yuan, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada hao qu bu hao qu, hao ting bu hao ting, bau bu bau, kenyang enggak, ya kan? Nah, coba bikin satu kalimat. Satu kalimat tanya pakai ini. Adjektif plus, adjektif plus adjektif. Satu kalimat aja. 他开的快不快？他开车开的快不快？Boleh. Lanjut. 他 Apa lagi? Kira-kira yang bisa.
kembali lagi kalau tadi ada Chang 嗯嗯 Chung Han Ni ke Hang ke 嗯嗯。kalau Hong Ting itu gimana ya negatifnya Iya, berarti? jadi betul. Houding itu suatu frasa sendiri. Jadi yang bentuknya how di depan yang tidak bisa diubah itu ada empat. Sorry, ada tiga. How kan, how ting, how war, how wan itu seru. Ini tidak bisa diubah. Ini suatu frasa tertentu gitu ya. Jadi ya sama. Koma, oh, ya. Jadi how ting bu how ting. Biasanya gitu. Dua. How ting bu how ting. Jadi adjektifnya itu di sini. Ini catat ya. Ini frasa khusus yang depannya how, how kan, how ting, how wan, itu khusus. How kan bagus, how ting enak didengar, how war seru artinya. Ada yang mau ditanyain lagi? Aman sih sudah. Nah, sudah ya. Nah ini B yang kedua ya. B yang kedua. Kalau kemarin kita belajarnya yang sederhana, biwo kau, biwo apa? Nah, sekarang ditambahin adalah apa? Ditambahin te di sini. Sama bentuknya. Nah, tinggal yang kayak tadi ya, yang sederhana-sederhana, yang dasar digabungin jadi satu. 他比我学得好，姐姐比我跑得快, sorry, 跑得快. Tadi yang kamu bikin berarti apa? Jeje, misalnya Jeje 比我唱得好, ya kan? 我妻子 istriku 比我做得好. Jadi tinggal ditambahin ini akhirannya apa sama bi. Diperlengkap lagi ini 学的比我好 dibalik ya. Nggak usah pakai adjektifnya lagi, adjektifnya di belakang. Nah, coba sekarang Timothy bikin satu kalimat yang pertama ini, satu kalimat yang kedua ini. Ini Pakai cang aja tadi nggak apa-apa. tapi 我唱的好听，他比我唱的好听. Boleh, terus? 他 Yang kedua lari ini. tadi apa? Lari Balik tadi aja mau tadi. nggak? Chang tadi juga nggak apa-apa. Ta 他唱 Chang 的 de. 比我好听，Jadi gitu ya. Strukturnya ada dua. Gak usah dihafalin nggak apa-apa. Karena nanti kamu secara alami bakalan bisa ngomong sendiri. Dia nyanyinya lebih bagus daripada aku. Tapi wo chang de hen hao. Sudah selesai. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? kan sih? Gimana ya? Yep. Oke, kita lanjut. Yang tadi hafal nggak ceritanya? 为什么 Ta baca dulu deh. Ta 他为什么每天晚上10点就睡觉？hati-hati sama nih. 学点 bukan 学点. 十学点, 对. 10点 Terus 就睡觉. Kenapa? Jawabannya gimana? 因为 tidak baik karena apa? Bismillah, ada aja Karena apa? Karena apa tadi? yang baik untuk tubuh aja ya. 因为因为因为早早睡. 睡 Mm-mm. 早起身 早 体好，hati-hati. 早起早起身体好。身体好, 对. 然后呢，第二个，他们他们家
谁做饭做得好？嗯嗯，他们家谁做饭做得 Siapa ya? 好？Siapa Siapa tadi? tadi? Siapa tadi ya? Istrinya. Mamanya ada. Oh, 他们家谁？他们家，他的他的家，妻子的嗯，谁nya tinggal diganti 妻子 terus yang 的 lainnya 做 sarong. 做饭做得好。对，第三，今天天气怎么样？今天天气啊、下下雪了。今天今 Atau 天 oh enggak, 下雪了，很冷。有点冷，boleh。第四，他这2天在忙什么呢？ulang ulang ulang ulang. Painnya. 他这 Jangan cek. Ta ce biasa. Ce. 他这2天在忙什么呢？对，忙什么？他这2天在到apa ya? Tempat tinggal. 忙apa sih? 在方式忙找什么？房子。对，房子 itu tempat tinggalnya. 房子，kan? 第五，他弟弟为什么要找新的房子？嗯嗯，他kenapa？他弟弟希望能 嗯嗯，aku lupa gimana. neng neng apa bisa jarak dari kantor sama dari rumahnya itu deket. Berarti ngomongnya gimana? Jadi 家离apa? 公司公司 dekat. 近一点，Betul. 他弟弟为什么要找新的房子？因为现在的房子很远，boleh kan? Karena rumahnya dia sekarang jauh atau 他希望可以离公司近一点 bisa apa? Dekat sama kantornya dia, rumahnya dia dekat sama kantornya dia. 好的，下一个，这个，他嗯嗯，他唱的好听，他唱的很好听，唱，他唱唱的他好听。唱的好听。对，第二，爸爸开车开得很快，对，第三，哥哥比我吃的很多很很多。多，可以很多。爸爸比妈妈做饭做的好吃。就好吃多了，boleh，好吃aja boleh. Oke, kita lanjut. Oh, ini bisa ya, skip aja. Yang ini ya, yang ini dihafalin strukturnya, ya kan? Tengah-tengahnya ada te. Verb bisa pakai apa aja? Verb bisa pakai ini. Adjektifnya bisa pakai ini. 学得好，走得快，写得漂亮，读得不错，下来下得慢，起床 apa 很快，睡得很慢，准备好 bisa verb yang ini bisa pakai adjective yang ini. Halaman 95. Oke, gimana? Susah, gampang, bingung? Ya bisa sih. Oke kita lanjut. Bentar, bukunya beda. Sabar, tarik dulu. Sesi 2. Bukan sesi 4, sorry.
Mana sesi 4 ini kenapa hilang? Oke, bab 13 kita lanjut. Ce. Nah, ini ce. Ce itu artinya dia itu untuk memperlama, emphasize verb yang dilakukan. Artinya dia sedang melakukan itu atau terus-menerus melakukan itu. Terus-menerus melakukan itu. Contohnya gimana? 我在看着你. Ce yang dimaksud adalah aku tuh lagi lihat kamu. 跟着我, bareng aku gitu. Dia itu fungsinya adalah untuk emphasize gitu ya. Untuk verbnya, partikelnya. Partikelnya itu gimana? 我在看着你. Setelahnya verb. Ce itu setelah verb. Untuk keberlanjutan atau sedang dilakukan. Ya, sedang dilakukan. 看着你, 跟着我, 开着门, 穿着衣服, 拿着apa? 拿着笔gitu ya. Verb plus ce. Nah, sampai situ dulu. Bingung? Paham? Kita ambil lihat contoh dulu deh. Kenapa? Kita Sambil ambil lihat contoh dulu deh. verb plus ce. Contoh apa? 看着你玩着游戏. Apalagi? 开着门. Nah, ce apa? Gitu. Kalau udah, bilang ya. Udah deh. Udah, oke. Ya. Nah, oke, kayak biasa, baca dulu yuk. 开着呢，Mm-mm. 请进。请问张先生在吗？他去了，你下午再来吧。好的，谢谢。Mhm. Gimana artinya? Pintunya terbuka.
Kak, silakan masuk. Masuk pintunya lagi terbuka ya tuh, jadi masuk aja gitu ya, sedang terbuka. Oke, lanjut. Mau nanya, eh, Tuan Chang adakah? Mm-mm. Dia pergi keluar. Dia, kamu sore lagi datang. Datangnya sore lagi. Lagi sore. Mm-mm. Baiklah, terima kasih. Ya, jadi tai di sini dia itu mengindikasikan lagi ya. Jadi kamu sore datang lagi aja atau kamu nanti sore datang lagi gitu ya. Artinya gitu. Taize. Taize itu pintunya tuh terbuka terus-menerus ya kan, terbuka. Ya kan, dia sedang terbuka. No, di sini kayak moodnya gitu ya, interjeksi. Pintunya loh terbuka gitu ya, agak-agak sarkas gitu ya. Jing, jing itu kan artinya please ya kan, silakan, permisi, ya tolong, mohon. Nah, jingwen buat tanya ya, numpang tanya, permisi tanya, ya kan. Sini ada ta, cuci le, cuci artinya dia sudah keluar. Le itu kan mengindikasikan bahwa dia sudah apa gitu ya, sudah keluar ya. Nih, Xiao, kamu sore datang lagi aja. Kamu nanti sore datang lagi. Ya, 好的，谢谢. Oke, baiklah, terima kasih. Sampai di sini bingung atau paham? Ya, kayak bisa nih. Bisa Nah, nih. Ini jadi cai di sini adalah nanti ya datang lagi, tapi belum kejadian. Ya, belum kejadian. Misalnya lagi kecelek, kecelek itu bahasa Indonesianya apa? Lagi jong gitu ya. Terus kamu bilang, kok gurunya nggak ada ya hari ini? Besok lah baru aku datang lagi. Nah, besok datang lagi, gitu kan? Belum kejadian laginya. Nah, gitu. Oke, Cai. Oke, ada pertanyaan ya? ya, aman. Ya, aman. Kita lanjut. Nih, ada so. So itu artinya apa? So, Tangan. tangan. Kalau yo so, yo so, zuo so, apa itu artinya? Tangan kiri ya. Ya, Tangan kiri tangan apa? kiri itu apa? Tua show ya. Duo so, tangan kanan. Yo show. Yo so. Nah, nah itu mengambil ya. Nah itu ngambil. Mengambil, memegang ya. Cianbi, cianbi itu artinya, ini salah ya, ini bukan bin tapi bi. Cianbi itu And artinya pen, pencil. pensil. Cianbi itu artinya pensil. Kak, bi sendiri itu ya juga pensil. Kalau kuas apa? Kan kalau kamu itu pen. Kalau bolpen itu apa? Iya apa ya? Kang bi itu pena. Pena yang fountain itu loh. Yang ujungnya lancip. Kalau bolpen, ya, Kang bi itu pena. Biasanya yang buat kaligrafi, yang ujungnya kayak gini tuh loh Timothy, tahu nggak? Yang ininya biasanya ada apanya di sini. Pena, ini tuh pena. Kalau bolpen itu namanya yuan bi, yuan bi. Ini baru bolpen. Kuas, mau bi, ada bi apa lagi? Pensil warna apa pensil warna? Oh, ya Warna apa? sejipi ya. Betul. Yen bi atau cai bi. Kotak pensil. Kotak apa? Paduan. 铅笔盒 nah, kotak pensil ya, he ya. Satuannya 铅笔, satuannya yang pensil-pensil ini adalah 支,一支铅笔支 ya. Terus yang xiao xiao, xiao itu happy ya, senyum. Yang xiao xiao nama orang. Oke, yuk baca yuk. 那个正在说话的女孩是谁？
Mm-mm. 我知道他的名字，他姓杨，叫杨笑笑。Mm-mm. 他姐姐是我同学，对，那个手里拿着铅笔的呢，Mm-mm. 我不认识。嗯，意思是什么呀？Artinya呃，itu Zhengzai berbicara itu yang yang sedang. lagi yang Yang lagi lagi. berbicara itu Mm-mm. ini namanya ya siapa anak perempuan yang lagi berbicara itu ya? Betul, Saya tahu nama dia, marga dia yang dipanggil yang Xiao Xiao. betul, Kakak perempuan dia adalah teman sekelas saya. betul. 对，Nah, nah, 那个 itu 嗯 itu di tangan di tadi gimana gimana ya? Ini di tangan dia ngasih pensil kah? Maksudnya dari ngasih gimana ya kalimatnya? Nah, itu pegang, ya kan? Nah, itu pegang atau ngambil. Berarti itu yang megang pensil di tangannya dia siapa? Itu siapa gitu. Siapa yang megang pensil itu gitu. Oh, oh itu. 那个 Nah, 手里 itu 手里 拿着 铅笔 yang megang pensil di tangannya itu siapa? saya nggak kenal. Ya. Atau kalau bahasa Indonesianya ya, kalau yang tangannya sedang memegang pensil itu siapa? Gitu. Saya nggak kenal, saya tidak kenal. Oke, lihat. Ya, jadi zengzai itu formalnya atau lengkapnya dari cai, artinya tuh sedang. Jadi sedang berlangsung. Zengzai suohua, berarti yang sedang ngobrol itu siapa? Masih berlangsung, masih ngomong terus. Terus di lain sisi ya ada POV-nya dua orang ini, gitu ya. Xingyang, Xing itu marga, ya kan? Marga, sorry salah ketik ini. Xing Sing itu marga, marga itu yang biasanya di depan. Xiao itu artinya dipanggil. Xiao itu bukan nama ya, nama itu adalah bahasa Mandarinnya nama apa? 名字名字. 名字, 字, jangan cok, 字. 名字 Nah, ya. Sing itu depannya yang ni. Kalau yang depannya seperti ini, itu gender. Ya, sama. Sing, bacanya. Biasanya sing bie. Nah, jawabannya adalah kamu nan atau kamu ni. Nah, kita lanjut lagi. 同学 itu artinya apa? 同学 teman satu sekolah atau teman teman satu sekelas. sekolah. 同事 itu apa? Rekan kerja, ya. Rekan kerja. Souli berarti di tangan, di dalam tangan, ya. Di tangannya dia. Tianhuali di dalam telepon. Tianhuali 的人是谁? Gitu. Tianhuali. 左手,右手,一双手, ya. Sepasang tangan, 一双手. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya belum sih. Belum ya? Oke, lanjut. Ada pan. Pan itu kelas, ya. Beda sama jiaoshi, ya. Jiaoshi itu ruangannya. Kalau pan itu kelasnya, ya. Misalnya pancang berarti ketua kelas. Pancang. Cang ini bacanya ada dua ya. Satu cang, satu tang, ya. CH sama Panjang. ZH. Kalau ZH ini tumbuhnya gimana? Ya, kalau CH itu panjang, ya, panjang dia artinya. Jadi dilihat ya bagaimana cara bacanya dia cang. Kalau dia barengin sama ta ya, itu bacanya adalah cang ta.
tumbuh besar. Tapi kalau dia barengnya sama benda, biasanya pakainya adalah tang, tang ya, tang panjang. Lalu ada xiao, xiao itu senyum ya, atau tertawa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum nih. Belum. Oke, kita lanjut. Yuk, baca yuk. 听说你有女朋友了，Mhm. 我认识她吗？就是我们班那个长着两两个大眼睛，Ulang, ulang, ulang, ulang. 就是就是我们班那个长着两个大眼睛、嗯嗯，非常爱笑的女儿。女孩儿，女儿，女儿，bukan 女二 ini apa ini? 孩儿，女孩，对，她不是有男朋友吗？那个已经是她的前男友了。gimana artinya? Dengar-dengar di dengar-dengar kamu ada pacar perempuan. Mm-mm, Saya kenal dia kah? mm-mm. Kok gimana? 然后呢？Di- 就是 dia Dengar adalah dia itu kami itu mulai susah caranya Pak ini. Kami itu 就是我们 yaitu 我们班 kelas kami kelas kami itu Kang Cok. Kang ini gimana terjemahannya ya? jadi artinya adalah 就是 yaitu di kelas kita nake nakenya di nanti ya itunya yang nanti jang jang itu tadi adalah tumbuh ya kan tumbuh yang berkembang yang punya mata besar itu loh jang itu yang gedenya pas besarnya itu matanya yang besar itu loh jadi 就是 artinya apa itu yang di kelas kita dia adalah perempuan di kelas kita yang matanya besar dan apa ini? 非常爱笑的女孩 dan suka tersenyum Ketawa. itu. Heeh. Jadi nakenya itu dipindah ke belakang. Itu. Ya, lengkapnya dia adalah perempuan di kelas kita yang bermata besar dan suka tersenyum itu. Nah, Jadi tadi lanjut. fungsi Cangce itu buat apa ya? Cangce itu tumbuh besarnya. Oh jadi gini, kelas kita bareng-bareng gitu ya maksudnya. Iya, maksudnya gitu gini. Orang kan selalu tumbuh ya dari anak kecil sampai dewasa, betul kan? Fungsi cangce adalah gedenya itu dia itu parasnya gimana. Contoh, cangte atau cangce. Kalau di sini dia ngomongnya apa? Cang, cangce, 2个大眼睛. Yang pertama, ada lagi cangte 很帅. Jadi fungsinya Jang ini pas dia gede itu jatuhnya itu gimana parasnya. Jang tuh handsome, wih gedenya ganteng ya. Wih gedenya punya dua mata sing besar ya. Gitu. Pas besarnya itu gimana? Tumbuhnya itu gimana? Gitu. Jang tuh 很漂亮. Besarnya tumbuhnya itu cantik ya. 很高, 长得很高. Gedenya atau tumbuhnya, besarnya itu berkembangnya itu tinggi ya. Gitu. 长得很矮, berarti ya dia gak tinggi-tinggi gitu ya. Dari kecil stuck aja gitu. Sampai sini bingung. Yang raba-raba sih Mas. Dia itu fungsi untuk pas besarnya itu gimana? Fungsinya seperti itu. Gedenya dia itu gimana? Di Ada lagi yang nih 长得很懒. Kamu loh pas gede ini kok males. Nah, itu bisa. Jadi merujuk pada keadaan sekarang. Dari dulu hingga sekarang, sekarangnya itu bagaimana keadaannya dia. Nah,
Oke, lanjut. Anya ngomong apa ini? Dia Mm-mm. Dia bukannya, punya pacar. dia bukannya udah punya pacar. It- Terus, it- itu pacar lama dia. iya itu mantan pacarnya dia. Ya, mantan. Cian Nanyo itu mantan. Ya. 听说 听说 itu dengar-dengar, boleh dipecah, boleh dibelah. 听老师说 dengerin guru ngomong, dengerin mama ngomong, gitu ya. 就是itu kalimat emphasize-nya, ya, penekanannya. 长着 itu parasnya gimana, gedenya itu gimana, ya. Kelas kita yang berparas dua mata besar itu, ya, dan suka tertawa. Nah, itu bisa kamu jadiin paras saja mungkin lebih gampang, ya. Oke. 它不是titik titik ma itu adalah menunjukkan keheranan atau kayak agak sedikit sarkas bukannya apa ya gitu ya bukan bla 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 tidak gitu ya oke lanjut 那个已经是她的前男朋友了男朋友 atau 朋友 dihilangin 男友 itu sama ya itu sudah 已经 itu sudah lewat sudah terjadi 已经是她的前男朋友 itu sudah jadi mantan pacarnya dia jadi sudah putus putus itu adalah bahasa Mandarinnya 分手 berpisah putus fen itu pisah dibagi-bagi so itu tangan sudah pisah tangannya sudah putus beda sama cerai cerai itu namanya li hun li-nya jarak li hun li jadi pernikahannya berjarak berarti apa sudah cerai ya kalau masih pacaran namanya 分手 分手 tuh ya sampai sini bingung Oke. paham ya lanjut pan pan itu kelasnya dia orang-orangnya ya 我的班在哪儿 berarti kelasku ada di mana misalnya kamu ke lapangan lagi upacara terus kamu tanya kelasku di mana ya gitu artinya apa segerombolan orangnya bukan ruangannya ya ruangannya itu namanya 教室 pan itu kelasnya ya terus ini yang tadi cang itu bisa dibaca cang bisa dibaca cang ya ada artinya tumbuh ada artinya paras cangde hensuai berarti pas gede parasnya itu ganteng ya tumbuhnya parasnya gendut gitu ya bukan paras sih tumbuhnya itu gemuk gitu ya ada xiao xiao tadi itu hanya senyum atau ketawa aja nah ini ada wei xiao ini salah ya wei xiao itu artinya senyum tipis ya senyum tipis ada xiaorong xiaorong itu juga senyum ya dia berupa apa sifat ya objeknya xiaorong ada xiao zhe suo xiao zhe suo hua sorry xiao zhe suo hua itu artinya masih berlangsung jadi ngomongnya sambil ketawa masih ngomong nih sambil ketawa gitu ya ada kai wan xiao itu tuh bercanda ya bercanda terus ini yang sering dipakai orang xiao shi wo le ngakak pol gitu ya ya kalau di bahasa Indonesiain jelek ya ketawa sampai mati gitu ya cuman kalau misalnya kita bilangnya ya ketawa banget gitu ya ngakak gitu nah sampai sini ada yang mau ditanyain Ya, paham bingung dia masih paham sih. masih paham oke selisih 1 menit lagi sorry hari Rabu besok ya kita bahas ini ya bahas ini sampai bahas paling ya 2 kali pertemuan lagi harusnya selesai sih Timothy Oke. oke kalau ada pertanyaan ke WA ya 好的谢谢 Timothy 再见 Ya, kalau bisa saja. 好的